Di sini kita akan belajar cara mengentry jurnal penyesuaian. Yang pertama itu masuk ke modul akun, lalu ke bagian record journal entry. Akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita lihat data penyesuaian yang ada di soal. Yang pertama itu ada soal ini. Nomornya BM 12-1, tanggalnya 31. Ini kita ganti dengan BM 12-1. Ini kita ganti dengan BM 12-1. Lalu tanggalnya 31 Desember 2018. Dan untuk memonya bisa diisi AJP 1 atau ayat jurnal penyesuaian 1. Kita lihat soalnya. Telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta tanggal 30 Desember 2018 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue 5.320 dan bank service charge 250.000. Kita pilih akunnya, cash in bank, lalu bank service charge, lalu interest revenue. Bank service charge 250.000 di debit. Lalu interest revenue 5.320.000 di kredit. Cash in bank saldonya selisih dari interest revenue dikurang bank service charge. Lalu kita klik record. Selanjutnya soal yang kedua. Ininya kita isi melanjutkan kode yang tadi. Tanggalnya 31 bulan 12 2018. Memonya AJP 2. Lalu di sini persediaan akhir dinilai 4.850. Untuk akunnya store supplies expense pada store supplies. Dan untuk saldonya kita lihat store supplies saldo di sini dikurang dengan saldo yang ada di data. Hasilnya 5.850. Lalu yang kedua, beban sewa toko. Akunnya yaitu rent expense pada prepaid rent. Saldonya sesuai yang ada di data. Lalu selanjutnya, beban asuransi bulan Desember sebesar 1.250.000, yaitu insurance expense pada prepaid insurance 1.250.000. Selanjutnya, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo per 31 Desember. Akunnya yaitu
bad debts expense pada allowance for the full debt. Kita lihat datanya. Akun receivable, saldo yang ada di sini, dikali 5% sesuai tarif, dikurang allowance. Hasilnya 16.475.000. Lalu kita klik record. Selanjutnya, penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Seperti tadi dilanjutkan BM 12 strip 3. Lalu tanggalnya sama, AJP 3. Penyusutan sebesar 1.025.000. Lalu setelah itu gaji bulan Desember sebesar 3.500.000. Wage and salaries pada expense payable, yaitu 3.500.000. Setelah itu, listrik dan telepon 2.200.000. Akunnya telepon and electricity expense pada expense payable, yaitu 2.200.000. Lalu kita klik record. AJP terakhir, oleh karena pencatatan PPN income dan outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut akan ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Akunnya yaitu PPN outcome, PPN income, dan PPN payable. Saldonya yaitu lihat di account list. PPN outcome-nya 104.800. Dan PPN income-nya 9.280. Karena ditutup, dia menjadi saldonya jadi di debit. Dan income-nya saldonya menjadi di kredit. Dan untuk PPN payable sendiri saldonya yaitu selisih antara PPN outcome dan income. Menyesuaikan. Lalu selanjutnya pajak PPH dengan tarifnya yaitu 28%, dicatatnya ke dalam income tax expense dan income tax payable dengan perhitungan prepaid tax.
Kita lihat di bagian trial balance, lalu kita display. Salesnya itu sebesar 1.098.000.000. Lalu dikurang oleh sales letur. Setelah dikurang, dikalikan 28%. Untuk akunnya yaitu income tax expense pada income tax payable. Jangan lupa untuk melihat apakah di prepaid tax ada saldonya atau tidak. Prepaid tax ada saldo sebesar 15 juta. Berarti kita memakai akun prepaid tax juga. Untuk income tax expense saldonya yang tadi yaitu sales kurang sales letur dikali 28%, hasilnya 293.440.000. Lalu prepaid tax-nya 15 juta. Untuk income tax payable, selisih dari income tax expense dan prepaid tax. Lalu kita klik record. Itulah cara membuat AJP. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mereport laporan keuangan. Pertama, klik ke bagian report. Akan muncul seperti ini. Lalu, kita klik bagian standar balance sheets, yaitu neraca, per 31/12/2018. Lalu kita klik display. Akan muncul seperti ini. Jika ingin mencetaknya, kita klik bagian print. Lalu jika untuk menyimpannya, kita klik bagian send to. Kalian bisa memilih untuk Excel ataupun PDF. Di sini saya akan mencontohkannya dengan PDF. Saya akan menyimpannya di bagian dokumen. Lalu kita tinggal klik save. Seperti itu cara menampilkan, mencetak dan menyimpannya. Selanjutnya income statement. Setelah sudah kita klik display. Inilah cara menampilkannya. Sama seperti tadi, jika ingin mencetak, klik print. Lalu jika ingin menyimpannya di bagian send to, PDF, saya akan simpan di dokumen.
Jika ingin mengganti namanya, silakan sesuai data yang disuruh, lalu kita klik save. Untuk general journal sendiri, kalian bisa mulai dengan tanggal 1 November 2018. Untuk jurnal umum, kalian bisa memulai dengan tanggal 1 November, lalu source jurnalnya kita ganti dengan all. Kenapa kita mulai dari 1 November? Agar bisa mencangkup saldo-saldo customer dan supplier, lalu kita display seperti ini. Customer, saldo alok, supplier. Jika memulainya dengan tanggal 1 Desember, kemungkinan untuk saldo awal customer dan supplier tidak akan muncul. Sama seperti tadi, klik print jika ingin mencetak dan send to untuk menyimpan. Kita klik save. Lalu kita close. Dan yang terakhir yaitu arus kas, yaitu statement of cash flow. Untuk arus kas kita ganti menjadi 1 Desember 2018. Muncul seperti ini, sama seperti tadi. Jika mencetak, klik print, lalu untuk menyimpan, klik send to, pilih yang kalian inginkan, lalu save. Itulah cara mereport laporan keuangan. Lalu kita close. Terima kasih bagi yang sudah menonton.